Bu Dian. Iya, Bu Ayan. Selamat siang, Bu. Siang, Ibu. Ya, gimana nih, Bu, kabarnya hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah, Bu, sehat. Iya, syukurlah kalau Ibu, sehat. Ibu gimana? Udah sembuh sakitnya? Kemarin saya dengar Ibu sakit. Sudah, Bu, sudah sehat. Nah, makanya Alhamdulillah. sekarang kita bisa ketemu. Nah, dari Iya. WA Ibu, dari chat Ibu ke saya, katanya Ibu ada yang mau dibicarakan ini. Kita mau ngobrol bareng. Ada permasalahan apa, Bu? Kok kelihatannya lesu seperti itu? Iya nih, Bu. Kan kita udah lama ya nggak ketemu. Terus makanya kemarin Iya. saya ngechat Ibu ngajak ketemu. Karena ada yang pengen saya omongin loh sama Ibu ini. Iya. Kebetulan saya lagi ada masalah dengan salah satu murid saya di kelas. Jadi Iya. murid saya itu sering bolos, Bu. Terus nggak Mm. ada motivasi untuk belajar. Semangat belajarnya pun juga kurang. Terus saat mengerjakan tugas itu juga kurang. Mm. Dalam arti dia tidak pernah mengerjakan tugas gitu loh, Bu. Iya, iya, Beda iya. dengan teman-temannya. Seperti itu. Oh iya, permasalahan itu Bu ya untuk kita di sekolah. Hmm. Iya. Nah, dari permasalahan Ibu ini, anak itu sering bolos, tidak mau mengerjakan tugas, ya malas-malasan di kelas ya Bu ya. Nah, sekarang Hmm. ini kita mau ngobrol masalah-masalahnya Ibu ini. Terus apa nih Hmm. yang pingin Ibu dapat dari obrolan kita ini nanti? Dalam kita ngobrol nanti, saya itu maunya mendapat solusi untuk permasalahan yang saya hadapi itu tadi, Bu. Untuk gimana sih caranya menghadapi anak yang sering bolos, tidak Iya. punya motivasi belajar, seperti itu, Bu. Iya, apakah sering anak itu melakukan hal atau tindakan sering bolos, malas-malasan, dan tidak mengerjakan tugas itu, Bu? Kalau saya amati, udah lumayan lama ya, Bu. Karena saat Hmm. ini kan anak tersebut ada di kelas 4, saya pegang di kelas 4. Nah, Iya, iya, iya. pada awalnya itu apa namanya? Saya kira itu hanya butuh penyesuaian dari naik kelas 3 ke kelas 4. Ternyata Iya, tuh. sudah berapa bulan ini kok tetap nggak ada perubahan. Nah, Hmm. dalam mid semester juga itu sangat berpengaruh loh dengan nilai yang dia dapat. Iya, 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 iya. Memang tingkah laku anak itu sangat berpengaruh dengan hasilnya, Bu. Iya, Heeh, Bu. benar, Bu. Iya, iya, iya. Nah, dari pembicaraan kita tadi itu, nah kalau dilihat dari skala nih, sekarang kalau skala anak itu skala kebolosan, skala males-malesnya, sering tidak mengikuti, tidak mengerjakan tugas, pokoknya tidak mengikuti aturan lah ya Bu ya, tidak mengikuti Ya, kesepakatan kelas. Itu sekarang di level berapa ya Bu ya? kalau Bu Wayan nanya masalah skala ya, itu saya rasa anak tersebut sekarang berada di skala 6 loh, Bu. Jadi lumayan tinggi lah tingkat bolos sama tingkat kurang motivasinya itu, Bu. Oh iya 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 iya. Seperti itu ya Bu ya. Jadi lumayan tinggi ya. Kalau 6 itu udah tinggi untuk tingkat kebolosannya, untuk ya Hmm, dibilanglah untuk tingkat ada tidak mengikuti aturannya ya Bu ya. Nah, sekarang iya. ya untuk nano untuk kita menurunkan tingkat kebolosannya itu mungkin sulit ya Bu ya kalau untuk di ke satu bahkan untuk ketiga aja sulit seperti itu. Nah, apa nih Bu Iya. strategi-strategi atau tindakan-tindakan Ibu yang akan Ibu lakukan untuk menurunkan tingkat skalanya itu? Untuk masalah itu saya menerapkan ini, Bu, pendekatan individu terhadap anaknya. Ya, Terus ya, 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 ya. nantinya saya juga akan konfirmasi dengan orang tuanya pasti. Iya, iya, iya. Nah, ya, harus konfirmasi dengan orang tua. Hmm. Konfirmasi dengan orang tua itu bagaimana, Bu, caranya, Bu? Nanti saya akan melakukan.
home visit Bu ke rumahnya Oh, dengan kan ya. apa namanya memberikan pemahaman kepada orang tuanya, terus setelah itu pendekatan ke anaknya. Oh iya, dengan pendekatan anak dulu dikasih pemahaman anak gitu ya Bu ya. Iya. Iya, Ya bagaimana itu caranya Ibu mendekatkan kepada anak pakai metode tidak? Metode pendekatan tidak sama anak? pakai Bu metode pendekatan individunya bisa. Nah, dengan cara bagaimana Ibu mendekati anak itu supaya anak itu bisa paham Bu? Mm-mm. Jadi nanti misalnya ini biar nggak tahu teman-temannya yang lain ya Bu, saya takutnya kalau anaknya malu. Jadi nanti Ya, saya panggil anaknya, kita bicara empat mata, boleh di kantor, apa di ya di kantor biasanya di kantor aja, terus pas waktu istirahat, jadi teman-temannya yang lain itu nggak tahu. Seperti itu oh Bu. iya ya, supaya anak itu tidak malu ya Bu ya, tidak down ya. Dengan Mm-mm. kalau kita tegur Kasihan kan langsung, kalau minder sama ya. temannya. Iya, 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 benar, Bu. Nah, untuk sekarang nih, Ibu sudah punya rencana mau home visit, mau mengasih pemahaman sama Mm-mm. anak. Nih, kapan nih rencananya yang Ibu sudah susun ini akan dilaksanakan? Nah, kalau ini saya berencana sebelumnya saya akan konfirmasi dengan kepala sekolah dulu, Bu. Iya, iya, Jadi saya minta izin dulu kepada beliau tentunya kalau saya pengen home visit ke salah satu rumah anak murid saya di kelas. Terus nanti iya. kalau misalnya kepala sekolah sudah mengizinkan, baru saya datang ke rumahnya. Seperti itu, Bu. Karena kan ya Hmm. tetap ya, Bu, kita harus izin dulu sama kepala sekolah kalau mau melakukan suatu tindakan lah ya, Bu ya. Iya, memang semua tindakan kita di sekolah itu harus koordinasi dulu dengan kepala sekolah ya Bu ya. Iya, Iya. supaya ada restu dari kepala sekolah, kita menjalankannya juga enjoy ya Bu ya. Iya, benar Nah, sekali itu, ya Bu. benar-benar ya Bu ya. Nah, setelah Ibu ada rencana nih mau home visit, kepala Mm-mm. sekolahnya sudah menyetujui, silahkan home Iya. visit. Terus juga, nah mana yang mau Ibu utamakan dulu? Home visitnya dulu apa pemahaman ke anak dulu? Kalau itu saya rasa ke home visit lebih ke home visitnya dulu, Bu. Jadi saya nanti home visit menemui orang tuanya, terus memberikan pemahaman kepada orang tuanya kalau belajar itu penting dalam usia anaknya sekarang. Iya, iya. Terus apa namanya? Memang sih membantu orang tua itu juga penting, cuman kalau anak itu kan memang tugas utamanya belajar dulu, Iya, membantu orang tua bisa nanti iya, iya. atau pulang sekolah ya Bu ya, pulang sekolah bisa pas hari libur gitu. Iya. Membantu orang tua itu penting, sekolah lebih penting ya, Bu ya. Mm-mm. Lah, Nah, iya betul itu Bu. iya. Jadi Ibu berusaha untuk home visit dulu, mengasih pengertian kepada Mm-mm. orang tua, mungkin dengan perlahan-lahan juga ya, Bu ya, supaya orang tua tidak tersinggung kan ya. Ya, iya Bu, Bagaimana, Bu? tentunya itu. Iya. Heeh. Strategi Ibu untuk mengadakan home visit itu ke orang tua, apakah sudah ada, Bu, rencananya bagaimana Ibu caranya pendekatan dengan orang tuanya? Tentunya kalau saya ke rumahnya, saya harus eh, apa ya, menyusun kata-kata yang lebih santun lagi, terus agar ya namanya orang ya Bu ya nggak sama. Nanti saya takut kalau orang tuanya tersinggung atau Iya, betul. gimana. Jadi harus Iya, pinter-pinternya saya nyusun kata, kata demi iya, kata. iya, iya. Memang masalah seperti itu rentan ya orang tua gampang tersinggung ya, Bu ya. Iya Bu Iya. benar. Jadi setelah home visit ke orang tua baru ngasih pemahaman ke anak ya, Bu ya. Iya. Iya, Heeh. iya. Dari kedua solusi yang sudah Ibu temukan itu, yang diutamakan dulu itu home visit tadi ya, Bu ya. Nah, Mm-mm. setelah home visit, mengasih pemahaman kepada anak, semua sudah Ibu lakukan. Nah, setelah kita bicara-bicara ini, ngobrol-ngobrol ini, ada nggak sih yang Ibu dapat dari obrolan kita ini?
Wah, tentunya ya ada, Bu. Setelah kita ngobrol-ngobrol nih dari tadi, dari tentunya dari permasalahan yang sedang saya hadapi, itu saya mendapat sebuah solusi loh, Bu. Saya akan pertama saya akan home visit, terus memberikan pemahaman ya Bu ya kepada orang tuanya tentang pentingnya belajar. Iya. Ya, walaupun di sisi lain memang si anak itu butuh apa tugasnya memang membantu orang tua, tapi di usianya dia yang sekarang ini kan tugasnya belajar. Nah, terus yang kedua itu setelah home visit saya akan pendekatan kepada anaknya, memberikan pemahaman kepada anak, terus memberikan motivasi agar anak itu lebih rajin belajar lagi, lebih rajin mengerjakan tugas, seperti itu. Saya ini merasa senang loh, Bu, ketika ngobrol dengan Ibu, sudah Iya, iya, iya. sedikit, ya nggak sedikit lah, sudah banyak membantu meringankan beban saya Oh iya, dalam iya. menemukan solusi ini, permasalahan yang sedang saya hadapi. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu Dian ya. Iya, Bu. Iya, Makasih loh, Bu, ini. mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan sukses. Nah, Iya. kalau saya pinginnya nih, Bu, depan kita ketemu. Oh, siap, Bu. Siap. Iya, supaya saya juga tahu nanti apa hasilnya dari Ibu home visit dan ngasih pengertian kepada anak. Ya, Bu, ya, minggu depan Mm-mm. ketemu lagi Ya, nih. nanti Siap? kita ketemu lagi ya, Bu, ya. Oke. Ya, iya. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya, Bu, ya. Jadi nanti kita bisa sering-sering ketemu, sering ngobrol, sering sharing. Iya, Gitu. iya, Bu. Ya, terima kasih ya, Bu, ya, atas waktunya. Saya bisa Iya. coachingan sama Ibu. Ya, Iya. ya, selamat siang, Bu Dian. Selamat siang, Bu Wayan. Sehat selalu. Bahagia selalu. Iya, terima kasih. Jangan salah lagi lah. Halo, Bu Reni. Ya, Bu. Gimana Ya, selamat kabarnya, Bu? siang, Bu Reni. Oh, Siang. baik. Saya kabar baik. Selamat siang. Bu, gimana nih? Kok kelihatannya berbunga-bunga ini malahan kayaknya Ibu yang malah sehat bener. Sehat ya, Bu ya? Ya, alhamdulillah. Bu lagi di mana? Lagi di rumah, Bu. Ini loh, Bu, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah mau meluangkan waktu untuk melakukan percakapan atau ngobrol ini sama saya, Bu ya. Begini, saya ada permasalahan di kelas. Ada beberapa anak itu tidak ada yang mau ngikuti kesepakatan kelas. Beberapa anak sih, tidak semua, Bu. Nah, di dalam kelas itu selalu dia membuat ricuh, mengganggu teman, seperti itu. Ya, intinya sulit untuk mengkondisikan anak dalam pembelajaran. Apalagi sekarang pembelajaran yang berpusat pada murid, Bu. Sulit sekali mengkondisikan anak. Oke, Bu Wayan. Jadi dari permasalahan yang Ibu utarakan itu mengenai sulit untuk mengkondisikan anak dalam pembelajaran ya, Bu. Begitu kan, Bu ya? Iya, 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 Bu. kita mungkin Seperti itu. akan ngobrol-ngobrol ya, Bu. Nah, jadi apa nih yang Ibu pengenkan dalam percakapan kita siang ini? Iya, itu loh, Bu, yang saya ingin sampaikan sama Bu Reni. Karena saya pingin sekali dalam belajar anak-anak itu kondusif. Yang ingin saya dapatkan dalam ngobrol ini, saya ingin mendapatkan solusi bagaimana caranya mengkondisikan anak dalam pembelajaran supaya anak itu bisa kondusif dan pembelajaran yang berpusat pada murid itu bisa berjalan dengan maksimal. Itu tujuannya, Bu. Oh, oke Bu. Nih ngomongin soal belajar yang kondusif yang berpusat pada murid. Nah, pembelajaran yang kondusif yang berpusat pada murid, menurut Ibu itu pembelajarannya seperti apa ya, Bu ya? Nah, kalau menurut saya pembelajaran yang berpusat pada murid itu ini loh Bu, pembelajaran yang kondusif itu yang berpusat pada murid, pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing
peserta didik, masing-masing siswa itu punya kebutuhan belajar masing-masing kan ya Bu ya. Itu yang ingin saya Hmm. cari solusinya, itu yang ingin saya terapkan di sekolah. Oh iya, jadi pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan ya Bu ya, yang sesuai dengan Iya, iya Bu. kebutuhan belajar. Yang sekarang ini Iya, Ibu iya. laksanakan. Kalau di level nih Bu, nah kalau kita bilang 10 gitu ya, pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah yang Ibu lakukan sekarang ini ada di level berapa nih Bu ya? Kalau saya nilai sih Bu ya, mungkin pembelajaran yang saya lakukan tuh kalau di level, kalau mungkin bilang 5, tapi sudah ada yang mengikuti, sudah ada yang Hmm. lebih. Nah, bisa dikatakan masih di level 6 Bu, pembelajaran saya itu. Jadi saya itu pingin setidaknya levelnya itu level 9. Ini masih di 6 kan masih jauh ya Bu ya. Ya bahkan ada yang belum mengikuti kesepakatan itu bisa saya bilang masih di level 5. Bagaimana ini caranya dengan mengikuti pembelajaran yang tidak mau diikutin sama anak yang beberapa anak itu? Terus gimana caranya saya melaksanakan supaya sampai ke level yang saya inginkan? Oh iya Bu ya. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan dalam pembelajaran yang Ibu lakukan tuh, kalau masih seperti itu, agak susah ya Bu, sepertinya untuk mencapai level 10. Sepertinya masih perlu ada strategi nih yang harus Ibu lakukan. Menurut Bu Wahya nih, strategi yang bagaimana yang Ibu lakukan itu untuk memperbaiki pembelajaran supaya terwujud pembelajaran yang seperti Ibu inginkan, kondusif, kemudian berpusat pada murid, seperti itu. Iya, strategi yang saya ingin laksanakan itu, apa ya strateginya itu mungkin saya harus membuat metode-metode dalam pembelajaran ya Bu ya. Sebelumnya buat RPP. Nah, RPP berdiferensiasi mungkin ya Bu ya untuk saya bisa melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan minat anak. Kemudian saya akan melaksanakan pembelajaran itu melalui minat anak supaya anak itu senang belajar di mana sesuai dengan keinginan mereka. Oke Bu, Ibu sudah merencanakan pembelajaran yang terstruktur dengan RPP berdiferensiasi. Boleh tanya lagi nih Bu ya. Nah, kriteria yang bagaimana yang menyatakan kalau pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah berhasil, seperti itu. Ya, kriteria yang saya inginkan itu yang pertama jelas anak itu kondusif dalam pembelajaran. Setelah anak itu kondusif dalam pembelajaran, tentu anak itu akan merasa senang dalam belajar karena suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kemudian dengan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan itu, anak belajar, mudah-mudahan pembelajaran itu semakin maksimal, Bu. Seperti itu. Oke Kriteria Bu. saya yang penting kondusif, aman, nyaman. Mudah-mudahan anak senang dalam belajar, jadi pembelajaran semakin meningkat. Itu kriteria saya sebenarnya, Bu. Oh iya Bu, sangat bagus sekali ya Bu. Nah, selain dari strategi, metode, kemudian alat peraga, RPP berdiferensi, masih ada nggak sih Bu strategi lain gitu yang akan Ibu rencanakan seperti itu? Selain dari strategi Oh itu iya, ya mungkin selain metode. Ibu mau melakukan apa gitu. Oh iya, selain dari strategi yang sudah saya lakukan, strategi yang sudah ada itu, mungkin saya itu harusnya berkolaborasi dengan rekan sejawat. Berkolaborasinya itu dalam membuat metode-metode, membuat bahan ajar, ya Bu ya. Pokoknya berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan anak yang tidak ikuti aturan kelas, tidak ikuti kesepakatan kelas. Kita harus berkolaborasi karena tidak mungkin saya bisa melaksanakan itu dengan sendiri, sepertinya Bu. Iya, oke. Jadi ada dua solusi ya yang Ibu kemukakan tadi, di mana ada LPP dan berkolaborasi juga dengan teman sejawat gitu. Jadi selain RPP Iya, iya, berdiferensi, tetapi juga ada kolaborasi. Nah, saya ingin tahu iya. juga nih Bu, selanjutnya apa sih yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini?
Ya, dalam waktu dekat ini yang jelas RPP berdiferensi dulu, Bu. Setelah itu kolaborasinya pasti mengikuti. Karena di RPP berdiferensiasi itu menuntut kita untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat. Ya, jadi membuat rencana dulu ya, Bu ya. Nah, untuk melakukan perubahan itu, Bu, nah kapan nih Ibu Wayan mau mulainya? Oh ya, Bu. Mudah-mudahan minggu depan saya harus semangat memulainya. Supaya cepat anak itu bisa dikondisikan. Ya, dikondisikan anaknya supaya pembelajaran saya bisa maksimal. Minggu depan, pokoknya usaha, Bu. Ya, Iya. semakin cepat semakin bagus ya, Bu. Nah, nanti Iya, Bu. dalam Benar-benar. pelaksanaannya nih, Bu, siapa nanti yang akan bisa membantu Ibu gitu? Tentunya kan kita membutuhkan partner nih. Iya. Yang saya perlukan ya jelas dengan rekan sejawat. Karena saya tidak bisa berjalan sendiri. Rekan sejawat akan saya minta tolong untuk membantu kita berkolaborasi. Seperti itu, Bu. Iya, jadi kita memang membutuhkan orang lain ya, Bu ya. Iya. Dan nggak mungkin bisa melakukan sendiri, yang tentunya kita melaksanakannya harus berkolaborasi. Oke Bu, dari Iya. obrolan kita ini, apa sih yang Bu Wayan dapat dan Ibu simpulkan? Bagaimana kemudian perasaan Ibu setelah mengobrol dengan saya? Apakah tambah pusing atau ada gambaran seperti itu? Oh, tambah senang Bu, saya ketemu solusi dengan masalah ini. Oke Bu, terima kasih untuk Bu Reni. Kita ngobrol-ngobrol ini banyak sekali pengetahuan baru yang saya dapat dalam menyelesaikan persoalan saya seperti tadi. Permasalahan saya dengan sulitnya mengkondisikan anak dalam pembelajaran. Dengan ngobrol seperti ini saya ketemu solusinya. Solusi saya itu, nah yang seperti kita bicarakan tadi, seperti kita obrolkan tadi, harusnya saya buat RPP-nya dulu. Kalau di TK itu sepertinya RPPH, Bu. Rencana pembelajaran setiap harinya. Iya, harus buat RPP-nya dulu. Kemudian dengan RPP itu saya menjembati anak itu lewat pembukaan supaya tahu di mana anak itu minatnya belajar. Seperti itu, Bu. Dan juga saya harus berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran. Rekan sejawat kita ajak kolaborasi dalam membuat metode-metode, bahan ajar, bahkan mungkin kita ajak berkolaborasi dalam menyelesaikan anak itu yang tidak mengikuti kesepakatan kelas harus kita beri pemahaman seperti apa dengan berkolaborasi. Mudah-mudahan semuanya itu berjalan dengan lancar. Kan tambah ringan, Bu, ya kalau kita berkolaborasi. Itu Ya. banyak sekali Bu dapatnya Bu. Terima kasih. Saya tambah senang Bu dengan obrolan ini jadi senang. Semakin terbuka pikiran saya, tambah ilmunya Bu. Pengetahuan saya jadi bertambah untuk menyelesaikan permasalahan saya ini. Terima kasih ya Bu Reni ya. Sama-sama Bu, luar biasa sekali Bu Wayan ya. Iya, Oke, iya, saya iya. berharap nih Bu, obrolan kita nggak sampai sini. Jadi setelah Ibu menerapkan apa yang Ibu katakan tadi, kita nantinya bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu. 2 minggu ke depan lah. Saya pengen tahu nih bagaimana hasil dari penerapan Ibu. Oke, siap Bu. Ya bahkan mungkin kalau minggu depan 1 minggu pun siap. Mudah-mudahan sudah Oke. ada hasilnya, Bu. Iya. Mudah-mudahan ada hasilnya setelah saya 1 minggu menjalankan apa yang saya rencanakan. Minggu depannya kita ketemu lagi ya, Bu ya. Iya. Saya juga ingin coba apa hasilnya. Iya, Oke, sangat ya ya, senang Bu. sekali Terima ngobrol kasih dengan ya, Bu Bu. Wayan ini. Iya, terima kasih juga Iya. Bu. Mungkin sampai sini ya Bu ya. Iya. Selamat siang Doakan Bu ya, Bu ya, Wayan. bisa sukses. Ya, Iya. amin. Good luck ya Bu ya. Ya, Bu, terima Sampai jumpa Bu kasih. Wayan. Selamat Sampai siang. jumpa. Selamat siang, Bu.
Selamat siang, Bu Reni. Siang, Bu Dian. Apa kabar nih, Bu? Udah lama ya kita nggak ketemu. Udah berapa minggu nih kita nggak ngobrol-ngobrol, nggak ketemu, nggak sharing. Iya, Bu, kayaknya kita udah lama banget ya nggak ketemu ya. Adalah kalau 3 mingguan kita nggak ketemu. Ya, mungkin karena kesibukan kita masing-masing ya. Iya, iya, Bu, memang. Apalagi ini setelah semesteran kita harus ya ngisi rapot kan ya, jadi nggak bisa ditinggal-tinggal. Iya, betul. Banyak kerjaan ya menjelang libur. Mm-mm. Sepertinya kemarin Ibu ngechat saya itu mau ada ini, mau ngobrol-ngobrol. Adakah masalah yang sedang dihadapi, Bu? Iya, Bu. Kemarin itu saya tuh bingung sekali mau curhat sama siapa gitu kan ya. Jadi ada yang mau saya obrolin nih sama Bu Dian terkait dengan permasalahan yang saya hadapi di kelas. Itu kaitannya dengan anak didik saya kelas 73 di mana wali kelasnya juga saya juga guru mapel kan kalau SMP Hmm. gitu Bu. Jadi selain guru mapel kita juga ada tugas wali kelas. Gitu. Oh, seperti itu. Memang kalau boleh tahu kenapa ya Bu dengan kelas 73? Kelasnya berarti kelas Ibu sendiri ya, karena Ibu Iya, wali kelas dari kelas 3. betul Bu. Jadi di kelas itu tuh hampir 80% siswanya itu nilainya tuh rendah Bu, pelajaran bahasa Inggris ya. Kemudian kurang bersemangat ketika pembelajaran gitu. Jadi tidak ada antusias seperti itu. Oh iya, 80 hampir 80% ya Bu ya yang nilainya di bawah KKM. Iya, Eh, betul. Padahal itu Bu mm, ya, saya tuh udah berusaha semaksimal mungkin untuk pembelajarannya itu, tapi masih saja siswa itu nggak paham dan kurang antusias dalam pembelajaran. Apalagi kan bahasa Inggris, sebelum dia masuk aja udah sering berkata, lu bahasa Inggris pelajarannya gini-gini kan gitu. iya, memang Bu benar. Eh, Berarti ya memang anaknya itu kurang antusias dalam belajar ya Bu ya. Jadinya terus dengan dia kurang antusias, maka jadi nggak paham dengan pelajaran bahasa Inggris itu. Nah, Hmm, eh, yang membuat anak-anak itu nilainya rendah dan di bawah KKM itu menurut Ibu apa sih penyebabnya iya Bu, selain jadi dengan kurang paham? Siswa itu malas belajar dalam pembelajarannya, kemudian ribut sendiri, bahkan sudah saya tegur, tapi selang waktu kemudian dia ribut lagi, kemudian berkata bahasa Inggris sulit, saya lo orang Jawa, apa bisa ngomong bahasa Inggris? Kan gitu anak-anak, apalagi kan anak-anak Iya. dari kelas 7 yang dimana dia SD-nya itu tidak mengenal bahasa Inggris, jadi di SMP itu sangat dasar sekali seperti itu. Benar ya Bu, ya kan memang kalau dari SD ini kelas 7 ya, dari SD ke SMP Hmm, memang sih tidak semua SD memakai bahasa Inggris ya karena iya itu hanya muatan betul. lokal saja. Nah, Hmm, mungkin nah ini jelas anak yang ini dari SD yang nggak ada bahasa Inggrisnya pasti. Nah, menurut betul. Ibu, anak-anak itu tertarik nggak sih Bu dengan pelajaran yang udah Ibu sampaikan di kelas 73 tersebut? Kalau saya lihat ya Budian ya, mereka itu sepertinya kurang antusias seperti itu. Kayak mau dengerin aja udah untung-untungan seperti itu. Jadi itu kayak males lah pelajaran nggak penting gitu loh. Apalagi kan kalau bahasa Inggris itu apa yang ditulis, apa yang diucapkan, apa yang dibaca itu kan beda. Jadi ya itulah kelemahannya seperti itu. Itu berarti memang motivasinya kurang ya Bu ya anak-anak tersebut. Iya, betul sekali. Menurut saya sangat kurang, Bu. Kemudian ya saya bingung ya, Bu, terus Hmm, harus bagaimana kan gitu. Saya ingin anak tuh antusias seperti itu. eh, nah, biasanya nih Bu Reni ini media apa sih yang digunakan dalam pembelajaran dalam mata pelajaran bahasa Inggris inilah tentunya.
Jadi selama ini 1 semester ya Bu, saya kelas 7 ini Masian, jadi saya masih menggunakan modul aja yang saya berikan kepada anak-anak gitu. Kadang juga menggunakan buku paket aja gitu. Oh iya, modul yang dapat dari di-share di grup MGMP itu ya Bu ya? Iya, betul sekali. Itu kan berbab ya Bu ya. Karena menurut saya itu kan Iya. sudah ada gambar-gambarnya gitu kan udah agak menarik. Yalah saya pakai itu aja gitu. Hmm, seperti Nah, itu. Jadi Ibu iya. Reni ngajarnya cuman pakai media modul itu aja ya Bu ya? Iya, jadi saya itu membagikan modul itu, kemudian menjelaskan, lanjut saya suruh nulis anak-anak, gitu Bu. Nah, selain itu, apa ya Bu ya, saya bingung nih, agar anak-anak itu bisa semangat dan termotivasi gitu. eh Bingung ya. Terus pernah nggak Ibu nyoba lah pakai metode lain selain Hmm, dari modul itulah gitu. Terus misalnya menggunakan apa ya yang ada di sekolah kita, bolehlah belajar di luar kelas kah atau apa ya, pakai PPT atau gimana? Apakah Ibu sudah pernah mencoba? Dulu Bu, jadi selama ini saya masih menggunakan selain modul ya Bu, saya meminta anak itu diskusi aja gitu. Kalau PPT belum saya terapkan. Jadi kalau boleh saya katakan ya, anak-anak di kelas 7 itu yang nilainya rendah di bawah KKM itu memang karena kurangnya ini ya Bu ya, kurangnya apa namanya, metode pembelajaran yang bervariasi, terus sehingga anak itu motivasinya untuk belajar rendah. Nah, kalau menurut Ibu Reni, ada nggak sih cara lain agar anak-anak tersebut lebih tertarik? Karena kan memang sebelumnya anak-anak kurang fokus, kurang semangat, kurang motivasi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Iya Bu, jadi anak-anak itu memang kurang fokus. Kalau strategi yang saya gunakan mungkin kalau saya berpikir itu anak-anak lebih cenderung dengan gambar-gambar atau video yang menarik seperti itu. Jadi mungkin kalau seperti itu bisa lah anak-anak itu agak ada motivasinya atau antusiasnya, rasa penasaran. Biasanya Hmm. kan kalau dari SD itu kan dia belum pernah mendapatkan ini nih kayak video-video bahasa Inggris gitu ya. Kalau saya tampilkan seperti itu, nah Ya. mungkin mereka akan tertarik gitu ya Bu ya. Mm-mm. Nah, iya itu Bu, itu ide bagus sekali. Jadi selain modul, kalau kita kan selama ini Ibu itu pakainya modul terus diskusi. Nah, coba sekarang kita pakai yang video pembelajaran atau PPT gitu kan, ada kan di sekolah proyektor ya. Iya Bu, ada. Lumayan sih Bu, sebenarnya cukup juga sih. Cuman kan terkadang saya Hmm. ini kurang motivasi juga ya Bu, gurunya juga maksudnya kadang mau membawa Hmm. proyektor ke dalam kelas Iya, itu iya. juga, alah kok harus bawa proyektor gitu. Tapi sekarang saya mulai berpikir mungkin dengan menampilkan PPT atau video yang menarik, video perkenalan itu kan Mm-mm. karena materi kelas 7 itu perkenalan, nah mungkin akan ada antusias anak-anak untuk belajar lagi gitu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Nah, dalam selain yang kita bicarakan tadi nih, ada lagi nggak sih Bu yang bisa Ibu lakukan untuk memperbaiki permasalahan, bukan memperbaiki ya, di sini untuk mengurangi segala permasalahan yang ada di kelas 73 tadi. Jadi kan itu di sekolah itu ada tablet juga ya Bu, ada gadget gitu. Heeh, Mungkin heeh, itu bisa heeh. juga saya gunakan. Jadi nantinya bisa anak-anak itu menggunakan gadget itu dengan akses yang saya berikan seperti itu. Jadi dia bisa bermain game atau kuisis dari gadget yang difasilitasi Hmm, dari sekolahan. Nah, mungkin dari situ nantinya hmm. anak-anak kan bisa semangat gitu. Iya.
Mantap itu, Bu. Jadi kalau berbasis game, sesuatu itu kalau berbasis game pasti anak-anak akan Senang tertarik. ya Bu ya, Nah, iya. iya. Nah, dengan adanya ide dari Bu Reni tadi, bisa membantu nggak yang anak-anak itu dulunya tidak fokus, terus kemudian motivasinya rendah, terus sekarang menjadi lebih antusias. Iya Bu, saya rasa dengan penerapan game itu dan gadget itu nantinya akan memotivasi anak tersebut, kemudian mereka lebih antusias lagi seperti itu. Dari awalnya dia malas-malesan, kemudian tidak ada motivasi, dengan adanya sesuatu yang baru, biasanya kan anak-anak nih karena masih SMP kelas 7 ya, jadi bisa dikatakan anak-anak, itu kan cenderung senang dengan hal yang baru. Wah, hari ini kita video apa, besok apa lagi Iya. gitu kan, dia penasaran. Jadi dari situ mereka ada keingintahuan dan daya belajarnya lebih ditingkatkan lagi. Nah, bagus berarti Bu. Nah, dari yang sudah Ibu sampaikan tadi nih dari awal, Hmm. bisa nggak Ibu menyampaikan apa sih langkah selanjutnya yang akan Bu Reni lakukan ke depannya? Iya, ya, jadi yang akan saya lakukan ke depannya itu ini ya Bu ya, saya itu kan kalau di gadget itu kan istilahnya kurang gitu. Jadi saya meminta bantuan orang IT ya, orang IT yang saya rasa di sekolah saya itu mampu gitu. Hmm, bagus Bu. Saya setuju dengan idenya Bu Reni. Jadi pada dasarnya itu Bu Reni bisa menyelesaikan permasalahan ibu yang sedang ibu hadapi sekarang ini sendiri sebenarnya. Nah, itu perlu dicoba loh, Bu. Iya Bu, karena kalau saya jalan sendiri itu kan kayaknya saya bingung kadang mau mengoperasikan proyektor gitu kan ya. Jadi saya nanti akan minta bantuan rekan sejawat untuk membantu seperti itu. Hmm. Nah, ini kalau kita ngomong-ngomong masalah komitmen nih, komitmen apa sih yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Terus siapa aja yang akan terlibat dengan komitmen yang Ibu laksanakan nanti? Oke Bu, jadi komitmen yang saya akan lakukan yaitu pertama saya akan menembusi kepala sekolah untuk memakai proyektor dan saya akan meminta bantuan itu. Nah, kemudian saya akan segera melakukannya. Saya akan membuat PPT yang istilahnya menarik, kemudian mendownload video yang bagus-bagus gitu. Iya. Nah, eh setelah kita ngobrol-ngobrol tadi ya, Bu ya, ada nggak sih sesuatu yang sudah Ibu dapatkan? Oh, tentunya banyak sekali Bu Dian, alhamdulillah ya. Jadi dari ngobrol sama Ibu tadi, akhirnya saya menemukan titik terang, di mana saya yang awalnya cuma menggunakan modul dan diskusi, saya berpikir itu sangat monoton sekali. Jadi dari situ saya mendapatkan solusi untuk menggunakan PPT serta video pembelajaran yang nantinya dari siswa yang semoga ya Bu, kita kan berharap ya dari yang nilainya rendah, hampir 80% itu di bawah KKM, itu nantinya akan ada increasing atau peningkatan karena mereka kan lebih tertarik lagi dengan pembelajaran kayak video ataupun PPT, jadi nggak monoton ya Bu. Saya habis curhat sama Bu Dian ini saya berpikir, oh iya selama ini tuh berarti anak-anak sangat bosan sekali dengan pelajaran yang saya berikan. Modul, diskusi, kan nggak ada yang menarik gitu, apalagi bahasa Inggris. Kan gitu. Jadi kurang masih monoton ya, Bu ya? Iya, Kurang sangat monoton. bervariasi. Terus sekarang gimana nih perasaan Ibu setelah kita ngobrol-ngobrol dari tadi nih? Kira-kira sudahkah eh, merasa ringan bebannya untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah Ibu hadapi? Iya Bu, saya plong sekali setelah ngobrol dengan Bu Dian ini.
Dan akhirnya saya menemukan solusi dari permasalahan saya untuk Wah, kedepannya gitu. Makasih ya Bu Dian. iya. Oh iya Bu, nanti ya saya pengen ketemu lagi nih sekitar 2 minggu yang akan datang. Jadi saya mau tahu gimana perkembangan dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi saat ini. Sudahkah mengalami peningkatan atau justru malah semakin buruk atau bagaimana? Jadi nanti 2 minggu yang akan datang kita ketemuan lagi ya Bu untuk ngobrol-ngobrol lagi. Iya Bu, oke siap. Jadi setelah saya menerapkannya di dalam kelas, kemudian gimana pendapat anak-anak itu nantinya saya akan obrolin lagi ke Bu Dian. Gimana peningkatannya Iya, gitu. baik. Ya, semoga saya doakan rencana-rencana dan komitmen yang Ibu rencanakan itu bisa berhasil dengan baik ya Bu. Tentunya diterapkan di dalam kelasnya Ibu 73 tadi. Dan setelah itu nanti kita bicarakan lagi ke depannya. Iya Bu, terima kasih sekali Bu Dian. Akhirnya kita sudah berbincang-bincang Ya, banyak sekali. Jangan ya Bu. bosan-bosan ya Bu dengerin curhatan saya ya. Oh iya, siap Bu. Nanti kita gantian ya. Siapa tahu ke depannya saya yang punya permasalahan, terus nanti kita saling sharing aja. Siap Bu Dian. Udah. Saya pamit dulu ya Bu ya. Ya Bu, Sampai ketemu, hati-hati sampai ya Bu. ketemu minggu depan ya Bu. Iya. Oke, Selamat sampai ketemu siang. minggu depan juga. Oke Bu.